datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Agung Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 2422514010. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Arif Maulana MPD. Baik, berikut ada 4 poin yang akan kita bahas pada presentasi seminar PPG ini. Yang pertama yaitu hasil identifikasi diri. Yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, desain pembelajaran. Dan yang keempat, refleksi pengalaman belajar. Baik, poin pertama yaitu identifikasi diri. Dalam identifikasi diri ini ada 2 macam, yaitu visi untuk pendidikan di Indonesia dan ada visi saya sebagai guru. Visi untuk pendidikan di Indonesia, saya memiliki visi yaitu ikut berkontribusi dan mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bisa melahirkan generasi muda berakhlak mulia dan unggul untuk Indonesia, di mana saya harap ke depannya peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan bersama. Kemudian visi saya sebagai guru adalah untuk menjadi guru yang profesional dengan terus meningkatkan kualitas diri sebagai guru untuk pendidikan sehingga saya dapat memberikan pembelajaran atau layanan yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga saya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik, kemudian ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya tersebut. Yang pertama, terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri sebagai calon guru, seperti mengikuti program pendidikan profesi guru dengan baik. Kemudian poin kedua, yaitu membangun hubungan yang baik dengan rekan guru, orang tua peserta didik, dan peserta didik. Kemudian hal yang akan saya lakukan ketiga yaitu mencari informasi dan mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam mengajar melalui webinar ataupun seminar pendidikan. Dan poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin kedua tadi, sehingga ketika saya bisa membangun hubungan baik dengan rekan guru, saya bisa lebih mudah dalam mencari informasi untuk
meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Kemudian poin keempat yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya yaitu merancang strategi pembelajaran atau layanan yang lebih menarik dan kreatif. Kemudian yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran atau layanan. Pada poin kelima ini saya lakukan agar saya bisa memanfaatkan teknologi secara positif, yaitu salah satunya untuk memberikan layanan yang baik kepada peserta didik menggunakan manfaat dari teknologi zaman terkini. Baik, pada pembahasan poin kedua pada presentasi ini yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Jadi pengalaman belajar yang bermakna yaitu ada 12 mata kuliah dan mata kuliah ini saya pelajari dari semester 1 sampai semester 2 pada profesi guru ini. Mata kuliah pertama yaitu Filosofi Pendidikan di Indonesia. Jadi mata kuliah ini memberikan pemikiran baru terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, seperti penerapan sistem Among dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Jadi mata kuliah ini memberikan pemahaman saya lebih luas dalam memahami kebutuhan peserta didik yang memiliki keberagaman sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan sesuai dengan latar belakang peserta didik. Kemudian mata kuliah yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan saya ilmu terkait memahami bagaimana menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, kemudian minat peserta didik, dan karakter dari peserta didik. Kemudian yang keempat ada prinsip pengajaran dan asesmen 1. Jadi pada mata kuliah ini memberikan pengajaran pada saya dalam menganalisis kebutuhan peserta didik, kemudian menerapkan berbagai layanan seperti layanan dasar, layanan responsif, dengan menggunakan metode dan media yang sesuai dengan hasil dari net assessment peserta didik. Kemudian yang kelima ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Nah, jadi mata kuliah ini juga memberikan pemahaman saya terkait keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia atau di daerah tertentu. Kemudian yang keenam ada praktik pengalaman lapangan 1. Nah, pada mata kuliah ini juga memberikan pelajaran ke saya lebih dalam karena dengan mata kuliah ini saya bisa berkegiatan langsung di sekolah untuk melakukan observasi, asistensi mengajar, dan melakukan praktik pembelajaran terbimbing di sekolah. Dan itu sangat penting untuk menunjang profesi saya sebagai calon guru BK. Kemudian yang ketujuh ada pembelajaran sosial emosional. Jadi mata kuliah ini memberikan banyak pemahaman juga tentang pentingnya dukungan sosial dan emosional dalam proses pembelajaran, baik yang dirasakan oleh pendidik atau yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian ada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi saya mengenai pentingnya penerapan sekolah inklusif di pendidikan di Indonesia. Karena ini akan memberikan layanan dukung bagi peserta didik yang
disabilitas sehingga hak anak berkebutuhan khusus bisa terpenuhi pada aspek pendidikannya. Kemudian setelah itu ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Nah, pada prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini, saya mempelajari mengenai layanan-layanan responsif dalam bimbingan dan konseling. Dan ini memberikan pemahaman saya lebih lanjut terkait mata kuliah asesmen 1, sehingga saya bisa memahami beberapa layanan responsif yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kemudian setelah itu ada praktik pengalaman lapangan 2. Pada praktik pengalaman lapangan 2 memberikan pengalaman saya dalam menerapkan berbagai layanan responsif yang ada pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Nah, ini juga memberikan pemahaman bagi saya lebih dalam mengenai bagaimana cara dalam mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan metode dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian setelah itu ada mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, mata kuliah proyek kepemimpinan ini melatih saya dalam membuat rancangan proyek yang bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kemudian ini juga melatih saya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir ada mata kuliah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, sesuai dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, melalui mata kuliah ini saya dapat bisa mempelajari dan berjanji untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan dan penanganan pada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Baik, setelah kita membahas mengenai pengalaman belajar yang bermakna, kemudian ada salah satu pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya, yaitu pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Karena mata kuliah ini sangat menunjang visi saya sebagai calon guru atau sebagai guru nantinya. Jadi mata kuliah ini membuat saya lebih menyadari pentingnya peran guru dalam memahami peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sehingga mata kuliah ini mendorong keinginan saya untuk berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan bermakna bagi peserta didik. Sehingga mereka bisa mencapai potensinya secara maksimal. Jadi pada mata kuliah ini terdiri dari 4 topik. Pada topik pertama yaitu mengenal peserta didik. Nah, topik pertama ini membahas lebih dalam mengenai bagaimana cara seorang guru bisa mengenal peserta didik lebih dalam, mengenai karakternya. Kemudian pada topik satu ini juga membahas mengenai latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan kesiapan peserta didik seperti kesiapan minat, kemudian motivasi, dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Kemudian topik kedua yaitu membahas tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi pada topik kedua ini saya mempelajari tentang salah satu strategi yang berpihak kepada peserta didik, yaitu TARL atau Teaching at the Right Level. Jadi proses pembelajaran ini merupakan tahapan untuk menjembatani perbedaan setiap peserta didik, sehingga peserta didik bisa memperoleh keterampilan dasarnya dengan baik. Kemudian tahapan dalam pendekatan ini yaitu mulai dari memahami gaya belajar peserta didik, menyusun rencana pelaksanaan layanan,
yang berdasarkan hasil NET assessment sebelumnya atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pada topik ketiga, saya mempelajari mengenai praktik pengalaman lapangan 1. Nah, pada topik ini saya mempelajari mengenai asesmen atau dalam bimbingan dan konseling yaitu asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini merupakan suatu diagnosa yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik yang beragam. Sehingga nantinya guru BK bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keragaman peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, yang topik keempat yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, pada topik keempat ini saya mempelajari tentang tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, tripusat pendidikan ini saling berkaitan dan mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dapat berupa pelaksanaan secara maksimal sesuai dengan peran peserta didik masing-masing ketika berada di sekolah, eh, keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Baik, setelah kita membahas mengenai pengalaman yang paling bermakna bagi saya, sekarang kita membahas mengenai artefak pembelajaran. Jadi ada 3 artefak yang saya lampirkan. Yang pertama, artefak pada topik 1, koneksi antar materi. Yang kedua, topik kedua, ruang kolaborasi. Yang ketiga, pada topik keempat, demonstrasi kontekstual. Nah, pada artefak pertama, ini sangat penting bagi saya karena dengan artefak ini saya bisa menghubungkan antara pemahaman tentang peserta didik dengan perencanaan kegiatan belajar di kelas. Kemudian pada artefak topik kedua, ruang kolaborasi, ini adalah saya memodifikasi RPL atau rencana pembelajaran atau dalam BK rencana pelaksanaan layanan. Nah, artefak ini sangat penting bagi saya karena saya bisa memodifikasi RPL sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian pada artefak ketiga yaitu pada topik 4, demonstrasi kontekstual. Nah, dari artefak ini saya bisa belajar mengenai cara menganalisis dan menuliskan refleksi terkait lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian ketiga artefak tersebut saya jadikan dalam satu link artefak yang tertera di sebelah bawah kanan tersebut. Nah, itu bisa diakses, itu merupakan link Google Drive dari artefak-artefak saya. Baik, setelah kita membahas mengenai artefak pembelajaran, pada poin ketiga ini kita membahas mengenai desain pembelajaran yang saya ciptakan atau saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, membuat modul ajar bimbingan kelompok. Yang ketiga, menyiapkan media yaitu berupa papan media sosial atau Medsport. Kemudian yang keempat itu adalah pelaksanaan layanan yang saya lakukan menggunakan teknik homeroom. Baik, dari desain pembelajaran ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini yaitu terdiri dari 2 macam, yaitu video materi dan Medsport atau papan media sosial. Jadi media dari topik layanan ini salah satunya berupa video mengenai penggunaan media sosial yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya video ini, peserta didik akan mengamati dan menganalisis terkait penggunaan media sosial yang ada di Indonesia
Kemudian hasil dari analisis video tersebut, maka peserta didik akan mampu memahami apa saja dampak dari media sosial, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, media yang kedua yaitu matchboard atau papan media sosial. Nah, papan media sosial ini akan digunakan oleh peserta didik untuk menempelkan hasil dari refleksinya. Nah, refleksi tersebut mereka akan menganalisis dampak negatif dan dampak positif sesuai dengan minat belajar mereka atau sesuai dengan hobi mereka yang ditulis di kertas sticky note kemudian ditempelkan di papan media sosial. Oke, kemudian ada langkah dari bimbingan kelompok tadi. Jadi bimbingan kelompok ini menggunakan metode homeroom dengan menggunakan media matchboard atau papan media sosial. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin kelompok melakukan pernyataan tujuan seperti menanyakan kabar, perkenalan, dan menjelaskan tujuan. Kemudian masuk ke tahap transisi, pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok. Kemudian pada tahap inti, pemimpin kelompok menampilkan video dan menjelaskan materi media sosial. Nah, karena menggunakan metode homeroom, maka peserta didik dipersilakan untuk makan atau dipersilakan untuk minum yang sudah disiapkan oleh pemimpin kelompok, sehingga peserta didik bisa melakukan kegiatan secara rileks dan tenang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peserta didik menyimak, menganalisis, dan merefleksikan dampak positif dan negatif. Nah, hasil dari refleksi tersebut ditulis di kertas sticky note dan ditempelkan di papan media sosial. Nah, tahap terakhir yaitu pemimpin kelompok menyimpulkan dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Oke, pada poin keempat ini kita akan membahas mengenai refleksi pengalaman belajar. Nah, setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengalami perubahan yang lebih berkualitas serta bermakna. Kemudian pendidikan di Indonesia harus lebih mempertahankan nilai-nilai luhur dan budaya walaupun perkembangan teknologi di Indonesia cukup pesat. Selain itu, kemerdekaan bagi peserta didik saya harap dapat terpenuhi dengan maksimal karena pendidikan adalah tempat bagi mereka atau peserta didik untuk mengembangkan potensinya sehingga bisa menjadi penerus bangsa yang unggul dan berprestasi. Kemudian pendidikan di Indonesia seharusnya lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan karakter peserta didik. Kemudian saya menyadari bahwa guru profesional, saya harus profesional dalam berkepribadian, baik tingkah laku, tutur kata, dan dapat berinteraksi serta berkolaborasi dengan guru lain atau orang lain. Nah, dengan mengikuti program PPG Prajabatan ini atau calon guru ini, saya berharap bisa menjadi individu yang lebih baik, terutama ketika mengajar. Saya terus belajar bagaimana menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta menggunakan metode maupun teknik pelaksanaan layanan yang sesuai dengan karakter dan minat peserta didik. Jadi saya harus belajar bagaimana menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, misalnya cara berinteraksi dengan orang lain, mengelola waktu dengan baik, dan dapat bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah saya lakukan. Nah, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Jadi ada dua macam. Yang pertama, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama adalah saya harus memiliki niat
yang tulus untuk menjadi seorang guru dan akan terus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kedua, saya akan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, wali kelas, dan rekan kerja. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif, membuat suasana kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik, di mana mereka merasa didengar dan diterima, juga dihargai. Kemudian yang kedua, sebagai guru profesional, saya akan saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimis dan komitmen. Saya akan berusaha untuk memberikan pendidikan yang lebih berkualitas pada peserta didik dengan menggunakan metode dan media dari layanan bimbingan dan konseling secara kreatif dan menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari hasil seminar pendidikan profesi guru saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.